Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3019 Jenis apa? Kelompok Laika akhirnya memasukkan manik-manik itu kembali ke cincin spasial mereka. Memang, Ryan sama sekali tidak membutuhkannya. Mereka tidak dapat membayangkan siapapun yang mampu melakukan apa yang baru saja dilakukan Ryan. Bahkan jika Ryan entah bagaimana diserang oleh banyak musuh sekaligus, ia masih akan dengan mudah melarikan diri jika perlu. Ia terlalu cepat. Baiklah, Laika berkata, merasa sedikit takut. Untung saja Ryan adalah murid dari guru yang sama. Aku akan menyimpan manik-manik itu dan meninggalkanmu sendiri. Tubutu dan Leishu juga setuju. Kalau begitu, kami juga akan pergi. Terima kasih atas Thunder Fire Bats. Itu akan membantu kami melawan Algae di kolam. Oh, tentang itu, Ryan mengangkat tangannya. Kau boleh pergi dan mencoba mendapatkannya. Namun, Tuan juga ingin aku mendapatkannya, jadi aku akan masuk ke kolam untuk mengambilnya. Jika kau mau, kau bisa fokus menggunakan kolam itu sendiri dan serahkan sisanya padaku. Laika segera menggelengkan kepalanya. Guru memberi kami sebuah misi. Meskipun Anda sangat mengesankan, kami tidak bisa mengabaikannya. Guru pasti tidak suka mendengar kami melepaskan tugas yang diberikannya hanya karena kekuatan Anda. Tubutu setuju dengannya. Dia benar. Master Kuslau jelas tahu tentang kekuatanmu, tetapi dia tetap menyuruh kita untuk mendapatkan Algae. Itu jelas merupakan ujian yang tidak boleh kita lewatkan. Ryan menggaruk bagian belakang kepalanya. Sebenarnya Kuslau sama sekali tidak tahu tentang kekuatannya, tetapi dia tidak bisa mengatakan itu kepada ketiga orang itu. Yang terpenting, dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Format yang melindungi ngarai spiritual, juga bisa menampilkan semua yang terjadi di dalam. Baiklah, aku yakin Tuan Kesulau akan senang mendengarnya. Akhirnya, Laika, Leishu, dan Tubutu memutuskan untuk pergi. Kalau begitu, kita akan bertemu lagi di kolam. Ketiganya tidak membuang waktu dan langsung pergi ke arah yang berbeda. Setelah itu, Ryan berbicara pada dirinya sendiri. Master Kuslau bahkan menyuruhku untuk tidak menunjukkan terlalu banyak kekuatanku. Dia melatihku begitu keras sehingga aku bisa mencapai level ini. Namun, aku sudah keluar dan mengalahkan semuanya. Kuharap Master tidak akan terlalu marah karena aku tidak bisa bersembunyi lama-lama. Di dalam, Ryan tertawa terbahak-bahak. Karena dia tahu dia sedang diawasi melalui formasi, tidak diragukan lagi para tetua di luar mendengar kata-katanya. Itu bisa dikatakan sebagai caranya sendiri untuk kembali ke tindakan Kuslau sebelumnya sambil bisa, berpura-pura, dia tidak tahu sedang diawasi. Di luar, semua orang sekali lagi menatap ke Sulau, mata mereka berbinar penuh hormat. Itu bukan hanya bakat semata. Itu pasti semacam latihan yang sangat keras untuk membawa Ryan ke level seperti itu. Mereka tahu Kuslau juga memiliki SWOT Intent level 4, jadi Ryan memiliki SWOT Intent di level 4 menjadi lebih masuk akal. Kuslau, Presiden Organisasi Galapadian, yang bertugas mengawasi formasi yang membosankan hingga beberapa saat yang lalu, harus maju. Selamat telah menemukan murid yang luar biasa. Tidak heran Anda mengirimnya ke kolam pembersihan. Fondasinya tampak agak tidak stabil, dan saya hanya bisa membayangkan neraka macam apa yang harus ia lalui untuk mencapai level itu. Kolam pembersihan akan menghilangkan semua bahaya tersembunyi darinya. Tetap saja. Dia menepuk bahu Kuslau. Bagaimana kalau kau berbagi sedikit pengetahuanmu? Menjadi seorang jenius saja tidak cukup. Kau pasti telah melakukan sesuatu yang sangat istimewa untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Jujur saja, menurutku dia sebanding dengan para jenius di markas besar pelatihan Inkuisitor Kekaisaran Werdelem. Itu tujuanmu, kan? Kau bermaksud mengirimnya ke sana. Kuslau merasa sakit kepala. Latihan? Latihan apa? Dia tidak tahu apa-apa tentang latihan apapun. Dia bahkan tidak tahu Ryan begitu kuat, bahkan dengan kultivasinya yang jauh lebih rendah. Kalau tidak, mengapa dia repot-repot memberi Ryan Thunder Fire Bats? Dia hanya memberi Ryan benda-benda itu karena dia pikir Ryan benar-benar bisa mati, yang tampaknya merupakan pilihan yang cukup bodoh sekarang. Apa yang bisa membunuh Ryan di dalam Spiritual Canyon? Tidak ada. Itulah jawabannya. Otak Kuslau bekerja tanpa henti, mencoba mencari alasan. Akhirnya, ia teringat pada tuannya, dan Cio. Sebenarnya, ini lebih berkaitan dengan tuanku sendiri. Aku membantu sedikit,
tetapi untuk hal spesifik, kalian harus bertanya kepadanya. Maaf mengecewakan kalian semua. Yap, Kuslow melimpahkan semuanya pada Dancio. Dancio? Fausto menyipitkan matanya. Dancio juga seorang ahli alam transisi. Mendapatkan informasi darinya akan jauh lebih sulit. Baiklah, cepat atau lambat aku akan meminta anak itu berbicara. Meskipun Dancio adalah seorang ahli alam transisi, dia jauh lebih muda dari Fausto, jadi memanggilnya anak laki-laki bukanlah hal yang salah. Kembali ke klan Gondel, Dancio merasakan hawa dingin di punggungnya. Ia segera melihat sekeliling dan menyebarkan indera spiritualnya. Namun, ia tidak dapat menemukan apapun. Apa yang baru saja terjadi? Kembali ke Spiritual Canyon, Ryan berjalan melalui celah-celah, mengikuti peta di CD-nya. Ada banyak rute yang membawa seseorang ke Cleansing Pond, dan selalu menjadi misteri, rute mana yang terbaik karena Spiritual Canyon ditutup selama 10 tahun. Anda tidak pernah tahu rute mana yang akan memiliki lebih banyak atau lebih sedikit Demon Beast atau Kultivator. Asteris mengaum. Asteris. Tidak butuh waktu lama bagi salah satu binatang iblis untuk menyadari keberadaan Ryan. Mereka adalah Trantudas tingkat 3 dan 4, spesies serangga iblis yang hidup di tempat-tempat dengan cahaya redup. Mereka tidak terlalu kuat, tetapi mereka selalu menyerang dalam kelompok besar, jadi sebagian besar pembudidaya akan segera berbalik dan mencari rute lain jika mereka bertemu dengan mereka. Gaya kematian, busur terbalik. Bintang hitam Ryan muncul lagi. Bintang itu menari ke segala arah, menciptakan benang hitam dan putih yang tak terhitung jumlahnya. Tak satu pun Trantudas yang berhasil melewati pertahanan Ryan. Lebih buruk lagi, saat mereka bersentuhan dengan elemen gelap dari benang-benang itu, elemen-elemen itu memasuki tubuh mereka dan menggerogoti mereka dari dalam. Para Trantudas jatuh satu demi satu. Mereka tidak mati, mereka hanya merasakan sakit yang luar biasa. Meskipun demikian, itu sudah cukup bagi mereka untuk menghindar dari Ryan. Ketika cukup banyak dari mereka yang jatuh, sisanya mengerti bahwa mereka tidak boleh mendekati Ryan, dan jalan di depan pun terbuka. Ryan hanya tersenyum dan terus terbang dengan santai. Bab 3020 Air. Asteris Arhe. Tiba-tiba, suara teriakan datang dari belakang, menyebabkan Ryan menggelengkan kepalanya tanda tidak setuju. Sepertinya mereka belum mendengar tentangku. Elemen gelap di dalam Trantudas tidak terlalu tebal. Itu berarti Trantudas tidak mengalami banyak kerusakan dan mampu menyingkirkannya dengan cukup cepat. Mereka yang mengikuti Ryan, berpikir untuk menyergapnya, melihat Trantudas jatuh dan mengambil kesempatan untuk melewati jalan yang sama. Namun, para Trantudas berhasil bangkit kembali dan mereka segera menyerang target baru tersebut. Karena itu, mereka pun terkepung dan bahkan Ryan tidak tahu apakah ada yang akan selamat atau tidak. Ryan memeriksa petanya sekali lagi dan dapat merasakan konsentrasi energi spiritual semakin meningkat. 3 jam kemudian, dan setelah beberapa binatang iblis dan kultivator ditangani, Ryan tiba di kolam pembersihan. Oh, benda ini cukup besar. Dia bisa saja tiba jauh lebih awal. Namun dia tidak terburu-buru, jadi dia baru sampai di sini sekarang. Kolam itu memiliki panjang beberapa kilometer, dan konsentrasi energi spiritual dan kolam itu menerangi sekelilingnya, membuat semuanya tampak sangat terang. Ryan sudah bisa melihat beberapa pembudidaya berendam di dalam kolam, menggunakan khasiat pembersihannya. Di dalam kolam, dekat perbatasan, Anda dapat menemukan para kultivator tingkat rendah dan orang-orang di alam pembentukan fondasi dari beberapa tahap. Semakin ke tengah, semakin tinggi kultivasi mereka meningkat. Para ahli pembentukan inti berada beberapa ratus meter di dalamnya. Penggabungan inti dan jiwa sebagian besar dapat ditemukan pada jarak 1 kilometer. Akhirnya, di bagian paling tengah, Anda dapat melihat para kultivator alam jiwa baru lahir. Pembagian kekuasaan sangat jelas bagi semua orang. Ryan mengangkat bahu dan terbang ke tengah. Dia tidak berniat menggunakan kolam itu. Namun, pintu masuk ke gua di bawah kolam itu juga berada di tengah, jadi dia harus masuk lewat sana. Asteris suara sumbang, suara sumbang, suara sumbang, suara sumbang. Namun, sebelum Ryan bisa mendekat, 7 kultivator Naschen Soul Realm terbang keluar dari air dan menghalangi jalannya. Menurutmu kemana kau akan pergi? Bagian tengah kolam khusus untuk para ahli Naschen Soul Realm. Ryan menoleh ke belakang mereka, dan melihat beberapa ahli Core dan Soul Fusion Realm di sana juga. Lalu bagaimana dengan mereka yang ada di sana?
Salah satu dari mereka mendengus. Mereka bersama kita, jadi begitulah adanya. Ryan mengangguk. Jelas sekali bahwa mereka menargetkannya bukan karena kultivasinya, tetapi karena identitasnya. Begitu, yah, aku tidak peduli, jadi aku akan masuk. Aku sarankan agar kau tidak menghalangi. Percayalah, itu akan sangat berbahaya. Ryan terbang maju, sama sekali mengabaikan ancaman dari para kultivator Naschen Soul Realm itu. Seperti yang bisa dibayangkan, mereka tidak menyukainya dan langsung memutuskan untuk menyerang. Berhenti. Namun, kelompok lain baru saja tiba tepat waktu untuk mencegah hal itu terjadi. Ryan mengenali salah satu pembudidaya. Dia ada di sana saat dia menyingkirkan orang-orang pertama yang menyerangnya di dekat pintu masuk Spiritual Canyon. Rosbeval, mengapa kamu ikut campur? Tanya salah satu pria itu. Rosbeval menggelengkan kepalanya. Jangan salah paham. Kami juga ingin menghadapinya, sama sepertimu. Namun, dia terlalu kuat. Aku memberitahumu ini demi kebaikanmu sendiri. Jangan halangi jalannya. Sektemu berhubungan baik dengan sekte kami, jadi aku harus memperingatkanmu, Kalan. Hahaha. Kalan tertawa terbahak-bahak, sambil memeriksa kultivasi inti tahap akhir dan alam penggabungan jiwa milik Ryan. Kalian kalah karena ini. Memang, dia punya keterampilan pedang yang mengagumkan, tapi apa gunanya kekuatan yang luar biasa? Kalan mengeluarkan tombaknya, merasa penasaran. Namun, karena kau menyebutkannya, aku sangat tertarik untuk melihat apa yang bisa dia lakukan. Semuanya, serang. Mereka juga menerima perintah dari para tetua mereka sendiri untuk menyingkirkan Ryan jika mereka mendapat kesempatan. Sekarang setelah Ryan memaksa masuk, bagaimana mereka bisa kehilangan kesempatan itu? Kalau ada, mereka harus melakukannya sekarang sebelum lebih banyak kelompok datang dan mencuri mangsanya. Melihat itu, Rosbeval mendesah dan menggelengkan kepalanya. Teman-temannya, yang juga ada di sana saat Ryan beraksi pertama kali, hanya bisa merasa kasihan pada Kalan dan yang lainnya. Adapun Ryan, itu sangat praktis. Ada cukup banyak kultivator di sekitar, jadi mereka semua akan menyaksikan apa yang akan terjadi. Mudah-mudahan, ini cukup untuk mencegah yang lain menggangguku lagi. Ryan melangkah lebih jauh kali ini, mengaktifkan pedang inten level 4-nya, Aura Pedang. Gaya hidup, peningkatan. Gaya kematian, udara bayangan. Semua orang yang masih belum tahu tentang kekuatan Ryan mengharapkan pertunjukan yang bagus. Namun, saat Ryan selesai, yang tersisa hanyalah rasa takut. Ryan masih belum membunuh siapapun, tetapi tindakannya lebih buruk daripada yang dilakukannya terhadap orang-orang pertama yang menyerangnya. Dia menusuk dan menghancurkan setiap dantian dari kelompok 7 kultivator alam jiwa baru lahir itu. Itu bukan pertempuran, itu adalah pembantaian sepihak. Ryan bahkan bisa melawan para ahli alam suci sekarang, apalagi sekelompok anak-anak alam jiwa baru lahir. Meskipun Ryan tidak membunuh siapapun, nasib mereka bisa saja dianggap lebih buruk dari itu. Kehilangan semua kultivasi mereka dalam sekejap dan hidup untuk memahami apa yang baru saja terjadi. Mereka bisa mulai berkultivasi dari nol lagi, tetapi usaha mereka selama bertahun-tahun telah hilang begitu saja. Belum lagi, kekuatan yang mereka miliki pasti akan membuang mereka karena mereka sudah terlalu tua untuk memulai kultivasi lagi. Apa yang dicapai Ryan merupakan peringatan yang jauh lebih kuat daripada pembunuhan, itu sudah pasti. Ryan kemudian menaruh bintang putihnya kembali ke alam dimensi permata jiwa sambil tersenyum kepada para penonton. Jangan takut, semuanya. Aku orang yang sangat ramah. Lihat, aku tidak membunuh siapapun. Selama kalian tidak mencoba untuk secara aktif menimbulkan masalah bagiku, aku sama sekali tidak akan berusaha untuk menimbulkan masalah bagi kalian. Lebih baik dari itu, siapapun yang ingin berteman, dengan cara apapun, aku terbuka untuk itu. Ryan kemudian bergerak ke tengah kolam, dan semua pembudidaya di sana membuka jalan untuknya. Tak seorang pun dari mereka berani menghalangi Ryan lagi. Ryan tidak memperdulikan wajah mereka yang ketakutan dan memasuki kolam. Namun, begitu dia menyentuhnya, dia menyadari sesuatu. Air ini. Detik berikutnya, dia menghubungi Rowan. Hei, lihat ini. Akhirnya, dia mengirimkan sedikit air ke alam dimensi, yang diambil Rowan di klan Gondel. Oh, bahkan Rowan pun merasa sedikit terkejut. Tidak buruk, tidak buruk. Suster Orb, bukalah sebuah kolam di alam dimensi. Kita akan mengisinya dengan air ini.
Bab 3021 Satu pertanyaan. Sister Orb tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. Tahukah kamu seberapa kecil alam dimensi kita saat ini? Lakukan saja, desak Roan. Itu akan bermanfaat di masa mendatang. Kolam pembersih ini sebenarnya terbuat dari cairan elemen murni. Itu sangat bagus untuk menumbuhkan tanaman obat. Tentu saja, itu juga bagus untuk membersihkan tubuh seseorang dari kotoran dan memperkuat fondasinya. Ryan dan aku tidak membutuhkannya, tetapi kami pasti akan membutuhkannya untuk tanaman obat di masa mendatang. Bagus. Seketika, alam dimensi membuka celah kecil antara bagian dalam dan luar sementara air kolam mengisi ruang yang telah disiapkan oleh Sister Orb. Meskipun alam dimensi tidak sebesar itu, Sister Orb mampu menampung cukup banyak air sambil memadatkannya semaksimal mungkin. Sementara itu, Ryan menyelam ke dalam kolam, dan segera menemukan gua-gua itu beberapa saat kemudian. Dia bisa melihat jejak-jejak kultivator lain yang sudah masuk ke dalam, bukan berarti dia terlalu peduli. Dia hanya memilih jalan dan mengikutinya. Gua-gua itu membentang sangat jauh, tetapi masih dipenuhi dengan cairan elemen murni di mana-mana. Namun, kualitasnya tidak berubah. Zush. Tiba-tiba, sesuatu terbang ke arah Ryan, memaksanya menghindar ke samping. Kemudian, beberapa serangan lagi datang dari berbagai sisi lainnya. Death Style, Reversive Arcs. Ryan segera membalas. Proyektil-proyektil itu mengenai benang-benang elemen gelap dan terang, yang dipaksa berhenti atau dikirim kembali. Akhirnya, Ryan dapat melihat apa yang menyerangnya. Itu bukan proyektil, melainkan sejenis ikan dengan tanduk yang panjang dan tajam. Kelihatannya mirip dengan ikan todak dari bumi, pikirnya sejenak. Ikan todak itu tidak sekuat itu, bagi Ryan, tentu saja. Ryan cukup yakin setiap kultivator alam jiwa baru lahir yang normal akan kesulitan bertahan melawan mereka, terutama karena jumlah mereka yang besar. Saat itulah ia melihat tubuh penuh lubang mengambang tidak terlalu jauh darinya. Berbagai ikan todak memakannya, dan tubuh itu sepertinya tidak akan bertahan lama. Aku heran mengapa binatang iblis ini tinggal di gua ini. Jika mereka keluar, mereka bisa berpesta dengan para kultivator di kolam. Ikan-ikan itu terus menyerang Ryan, hanya untuk dapat dengan mudah ditangani oleh Reversive Arcs milik Ryan. Pada suatu saat, mereka berhenti datang, seolah-olah telah mengerti bahwa mereka tidak dapat mencapai Ryan. Sedangkan untuk Ryan, ia akhirnya mengerti mengapa binatang iblis ikan todak tidak meninggalkan gua-gua. Baru saja, ia melihat salah satu ikan ini memiliki sepotong kecil alga yang dicari Roan di sudut mulutnya. Begitu, mereka makan dari alga pembersih roh, dan kolam di dekat permukaan tidak memilikinya. Tentu saja, mereka tidak keluar dari gua-gua karena tidak ada makanan. Itu juga menjelaskan mengapa mereka begitu agresif sekarang karena Ryan ada di sini. Mereka tidak menyerang demi membunuh. Mereka hanya ingin melindungi wilayah mereka dan ganggang yang tumbuh di sini. Ryan terus menyusuri gua, berbelok beberapa kali dan mengikuti instingnya. Akhirnya, dia menemukan suatu tempat dengan beberapa alga pembersih roh itu, yang jelas-jelas dilindungi oleh beberapa binatang iblis ikan todak lainnya. Gaya hidup, Flash. Berbeda dengan kolam di dekat permukaan, tempat ini lebih atau kurang gelap. Masih ada sedikit cahaya yang disediakan oleh interaksi air kolam dan energi spiritual yang terkumpul di ngarai ini, tetapi pada kedalaman ini, cahayanya tidak banyak. Ikan todak itu jelas berevolusi untuk hidup dalam suasana cahaya redup ini. Saat Ryan menggunakan skill flash-nya, ikan todak itu seperti jatuh ke dalam matahari dan langsung berhamburan. Itu benar-benar menyakitkan mata mereka. Ryan tersenyum tipis dan mengumpulkan beberapa alga. Namun, dia tidak mengambil semuanya. Roan sangat menyebalkan saat harus mengumpulkan herba. Seperti yang selalu dikatakan balok es, jika ada 2, ambil 1. Jika ada 3, ambil 2. Jika ada 5, ambil 3. Usahakan untuk selalu menyisakan sekitar 30% agar bisa tumbuh lagi. Ambilkan sebagian tanah di sekitar alga, Ryan, pinta Roan. Ryan mengangguk dan mengirimkannya ke alam dimensi, tempat Suster Orb menyiapkan kolam kecil. Alga yang dikirim Ryan ke dalam kemudian ditanam di tanah itu. Alam dimensi memang kecil, tetapi dia masih memiliki kendali penuh atasnya, jadi tidak sulit untuk mensimulasikan lingkungan yang sama seperti di luar untuk alga. Temannya terkejut. Apa maksudmu? Pukul 11.35. Lins menunjuk Ryan. Tidak bisakah kau melihat di mana dia?
Dia datang ke gua bersama kita, dan ada cukup banyak kultivator alam jiwa baru lahir di dekat permukaan. Bagaimana mungkin tidak ada yang menyerangnya untuk merampok batu spiritualnya atau untuk memenuhi permintaan rahasia para tetua? Apakah menurutmu itu mungkin? Setelah mengumpulkan alga, Ryan kembali dan mengambil jalan lain. Tidak banyak alga di tempat yang baru saja ia kumpulkan, jadi ia harus mencari lebih banyak lagi. Ryan melihat sekelompok kecil kultivator berjalan ke arahnya. Ekspresi mereka mengerikan, meskipun tampaknya mereka tidak dalam bahaya saat itu. Para pembudidaya juga memperhatikan Ryan, yang tidak berusaha bersembunyi. Hei, bukankah kau orang festival yang memenangkan salah satu dari 12 permintaan? Salah satu dari mereka bertanya dengan cepat, setelah mendengar tentang hal itu sebelum memasuki ngarai. Ryan mengangguk. Itu aku, Linz. Yang lain mengeluarkan senjatanya. Dia mungkin masih memiliki hadiah batu spiritual tingkat 5. Dan dia sendirian. Bagaimana kalau... Ryan mendengus. Jelas, orang-orang ini tidak melihat apa yang terjadi di luar. Namun, sebelum dia memberi mereka pelajaran, pria bernama Linz menghentikan rekannya. Jika kalian ingin mati, silakan saja. Jangan libatkan aku dalam masalah kalian. Temannya terkejut. Apa maksudmu? Linz menunjuk Ryan. Tidak bisakah kau melihat di mana dia? Dia datang ke gua bersama kita, dan ada cukup banyak kultivator alam jiwa baru lahir di dekat permukaan. Bagaimana mungkin tidak ada yang menyerangnya untuk merampok batu spiritualnya atau untuk memenuhi permintaan rahasia para tetua? Apakah menurutmu itu mungkin? Ini, teman Linz tidak bisa menjawab. Mungkin dia menggunakan teknik penyembunyian. Mungkin, Linz mengangguk. Namun, dia berjalan mengitari Ryan, tidak menunjukkan niat untuk memulai pertempuran. Tapi aku tidak berniat mencari tahu. Teman Asterix, tidak, namamu sebenarnya Ryan, kan? Sampai jumpa. Ryan tersenyum setelah melihat itu. Pintar, tapi sebelum kau pergi, jawab satu pertanyaanku. Bab 3022 senang bertemu Anda lagi. Ryan menunjuk ke arah datangnya kelompok Linz. Apa terjadi sesuatu? Kalian tampak tegang saat muncul. Linz mendesah dan mengangkat bahu. Apa lagi yang bisa terjadi? Kami bertemu gerombolan ikan todak dan tidak bisa mendekati spirit cleansing algae. Pokoknya, semoga berhasil jika kamu memutuskan untuk mencobanya. Tanpa menunggu jawaban, Linz pergi bersama teman-temannya. Dia benar-benar tidak berani menyerang Ryan. Mata yang tajam sekali, Rowan tiba-tiba berkomentar melalui sambungan telepon si kembar. Ngomong-ngomong, Ryan mengangguk. Ya, aku tahu. Dia tidak berbohong, tapi itu juga bukan kebenaran sepenuhnya. Baiklah, mari kita lihat. Hahaha. Ryan mengabaikan semuanya dan berjalan semakin dalam ke dalam gua. Linz benar-benar tidak berbohong. Ada cukup banyak gerombolan ikan todak yang turun. Namun, Ryan kurang lebih dapat menilai kekuatan kelompok Linz, dan gerombolan ini seharusnya tidak menjadi tantangan bagi mereka. Buktinya adalah berbagai bangkai ikan todak yang mati mengambang di sekitar sementara kelompok Linz tampaknya tidak mengalami cedera apapun. Dengan menggunakan reversive arc miliknya, Ryan dengan mudah berhasil melewati monster-monster iblis ikan todak dan menyadari bahwa ia telah masuk jauh ke dalam gua-gua ini. Aku tidak menyangka terowongan ini begitu dalam. Bahkan tekanannya mulai meningkat cukup banyak. Tiba-tiba, indera spiritualnya menyadari sesuatu, dan Ryan langsung berhenti. Oh, pantas saja mereka tidak turun lebih jauh. Di dalam indera spiritualnya, Ryan dapat merasakan kehadiran beberapa binatang iblis ikan pedang tahap 6. Kekuatan mereka hampir sama dengan para kultivator alam jiwa baru lahir. Di atas segalanya, di tahap 6 binatang iblis memperoleh kesadaran, jadi ikan pedang itu pasti cerdas. Mereka membuat pilihan yang tepat untuk berbalik dan pergi sebelum mereka diketahui oleh orang-orang ini. Kalau tidak, dengan keuntungan lingkungan, Linz dan yang lainnya mungkin benar-benar mati. Namun, Ryan tahu indera spiritualnya jauh lebih besar daripada kultivator alam jiwa baru lahir manapun. Bagaimana Linz bisa menyadari orang-orang itu sebelumnya? Saat indera spiritual kelompoknya mencapai binatang iblis ikan pedang itu, binatang iblis itu juga akan merasakannya. Ryan menggelengkan kepalanya. Itu tidak terlalu penting. Dia pasti menggunakan metode lain yang tidak diketahui Ryan. Namun, saat Ryan hendak berbalik, ia juga menyadari sesuatu yang lain. Tunggu, apa yang dilakukannya di sini?
Di tengah-tengah Ryan dan Swordfish tahap 6 itu, Ryan juga menyadari adanya gangguan yang sangat lemah. Jika dia tidak memiliki jiwa yang sangat kuat, dia pasti tidak akan menyadarinya. Ketika dia fokus pada gangguan itu, dia mampu membuat indera spiritualnya menembus kamuflase, dan dia menyadari seorang wanita perlahan-lahan masuk lebih dalam. Ryan tidak mempermasalahkan kamuflase tersebut karena indera spiritual sangat terbatas. Pasti ada banyak harta karun yang dapat disembunyikan dari indera spiritual dengan cukup mudah. Belum lagi, dia juga tidak berusaha keras untuk mengamati lingkungan sekitar hingga beberapa saat yang lalu. Yang mengejutkannya adalah identitas orang tersebut. Ryan tersenyum tipis dan bertanya kepada Suster Orb. Suster Orb, apakah kamu sudah menganalisis formasinya? Sudah lama sekali. Apa yang kamu inginkan? Sistemnya tidak melemah. Keistimewaan si kembar masih berfungsi normal. Tentu saja, kekuatan sistem untuk meretas formasi masih sama hebatnya seperti sebelumnya. Di dunia fana, meretas formasi mereka, meskipun jauh lebih rumit daripada formasi di lisan, masih tidak terlalu sulit bagi Suster Orb. Namun, dia yakin alam surgawi akan berbeda. Oh, tidak banyak. Pastikan saja tidak ada yang melihatku kali ini. Buat hologram atau apapun. Aku serahkan padamu, pinta Ryan. Baiklah, selesai. Semua orang yang mengikuti jejakmu sekarang melihat Ryan palsu. Merasa senang, Ryan mengangguk dan segera mengaktifkan skill Light and Divine Sense Bending miliknya. Ia kemudian melesat ke bawah ke arah wanita yang baru saja dilihatnya. Jauh di lubuk hatinya, seorang wanita muda yang tampaknya berusia 20-an tahun itu melangkah lebih jauh ke wilayah ikan todak. Tidak lama kemudian, dia mulai melewati binatang iblis ikan todak tahap 5 dan 6 yang baru saja diperhatikan Ryan dengan indera spiritualnya. Ekspresinya tegang. Dia mengisi harta karun di tangannya dengan energi spiritual, memastikan untuk mengendalikannya sebaik mungkin. Untungnya, itu cukup untuk melewati sebagian besar binatang iblis ikan todak tanpa mereka sadari. Ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat ikan todak yang tersisa berenang menjauh, dia merasa lega. Akhirnya pergi juga. Tidak terlalu jauh sekarang. Apa yang tidak terlalu jauh sekarang? Sebuah suara bertanya dari belakang. Pintu masuk ke warisan keluargaku, gadis itu mulai berbicara tetapi kemudian terdiam. Ahahaha. Dia segera berbalik, ketakutan setengah mati. Barulah dia melihat siapa orang itu. Asterix. Apa yang kau lakukan di sini? Hahaha. Ran tertawa terbahak-bahak. Wanita itu tak lain adalah Foliana Nasvivil, gadis yang sama yang memegang salah satu platform di kontes Festival Rusbuff. Saat itu, ia menggunakan sejarah sebagai ujian platformnya dan tak seorang pun berhasil mengalahkannya. Akhirnya, Ryan dan Roan datang mengunjunginya sehari kemudian dan bertanya lebih banyak tentang alam semesta tempat mereka berada, yang dijawabnya tanpa meminta balasan apapun. Kurasa itu pertanyaanku, lanjut Ryan. Bagaimanapun, tuanku memintaku untuk mengumpulkan beberapa alga pembersih spiritual, jadi aku datang ke gua-gua ini. Benar, namaku sebenarnya bukan Asterix, tapi Ryan. Senang bertemu denganmu lagi, kurasa. Foliana masih terkejut dengan pertemuan itu. Ryan, benar? Aku mendengar orang-orang di luar berkomentar tentangmu dan fakta bahwa kau sebenarnya anggota klan Gondel. Ryan mengangguk. Ya, ngomong-ngomong, orang-orang yang kulihat tadi, apakah mereka temanmu? Mereka tampak sangat marah. Oh, mereka, Foliana mendesah. Mereka dikirim bersamaku untuk perlindungan, tetapi karena aku hanya punya satu artefak penyembunyian terpadu, aku tidak bisa membawa mereka bersamaku, jadi kami berpisah. Ya, pada dasarnya aku meninggalkan mereka saat mereka tidak melihat. Tidak heran mereka tampak marah karena mereka punya misi. Foliana tak kuasa menahan diri untuk tidak merasa sedikit tegang. Hanya ada aku di sini, apa yang kau inginkan? Ryan mengulurkan tangannya, dan Foliana segera menutup matanya, merasa bahwa waktunya telah tiba. Namun, yang ia rasakan hanyalah sebuah tangan mengusap kepalanya seperti anak kecil. Ketika ia membuka matanya lagi, Ryan hanya tersenyum. Kau membantuku kembali ke ibu kota dan hanya meminta untuk menggunakan kata-kata guruku sebagai gantinya. Itu tidak adil, jadi aku akan membantumu. Katakan padaku, apa yang kau butuhkan. Kakakmu Ryan akan membantumu. Foliana tidak tahu harus berkata apa ketika tiba-tiba, seekor ikan todak lain muncul di hadapannya.
Saat itulah ia menyadari bahwa ia telah berhenti menggunakan artefaknya, dan ia tidak lagi bersembunyi. Hati-hati. Ryan berbalik, melihat ikan pedang tingkat 6 datang langsung ke arah Foliana. Hei, benar sekali. Sekarang setelah kupikir-pikir, akan lebih baik kalau kita pakai tunggangan. Bab 3023 tunjukkan kami jalannya. Binatang iblis ikan todak itu mengumpulkan elemen air di sekelilingnya dan menyerang Foliana. Kecepatan di dalam air dan fakta bahwa ia berada di tahap 6 membuat Foliana tidak punya waktu untuk berlari sama sekali. Namun, saat ia hendak mencapainya, orang lain muncul di depannya. Halo, ikan todak terkejut dan segera mencoba mengubah arah. Sayangnya, ia sudah terlalu dekat. Asteris ledakan. Asteris. Ryan segera menggunakan kekuatan tubuh cahaya bintangnya untuk meninju ikan todak itu, membuatnya terpental ke dinding. Binatang iblis malang itu merasa pusing sesaat sebelum merasakan ekornya dicengkeram. Asteris ledakan. Asteris. Ryan kemudian mengayunkannya ke arah lain, menghantam tanah dan menyebabkannya memuntahkan darah biru. Asteris bang, 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 bang. Foliana ketakutan setengah mati. Ryan seharusnya berada di alam inti dan penggabungan jiwa. Namun, dia benar-benar menghancurkan ikan todak. Mereka tidak berada di level yang sama. Berhenti. Akhirnya, binatang iblis ikan todak menggunakan indera spiritualnya untuk berbicara. Pada tahap 6, mereka memperoleh kesadaran dan kecerdasan di dunia fana. Mereka hanya dapat berbicara secara normal pada tahap 7, tetapi mereka setidaknya dapat menggunakan indera spiritual pada tahap 6 untuk menyampaikan pikiran mereka. Ryan tersenyum, akhirnya melepaskan binatang iblis ikan todak itu. Bagus sekali, anak kecil. Kupikir aku harus mematahkan setidaknya setengah tulangmu sebelum kau memutuskan untuk berkomunikasi. Foliana melihat sekeliling, masih takut. Ryan, bukankah keributan ini akan menarik lebih banyak orang? Oh, jangan khawatir. Ryan tidak mempermasalahkannya. Aku menggunakan energi spiritualku untuk meredam getaran di kedalaman 50 meter. Binatang iblis ikan todak lainnya tidak dapat mendengar apa yang terjadi di sini meskipun kita berada di bawah air. Ryan tidak akan peduli, bahkan jika mereka peduli. Mengingat tidak ada ikan todak selain Sage Six di area ngarai, ia dapat dengan mudah menghadapi 100 ikan todak jika perlu. Jika tidak bisa, melarikan diri juga merupakan pilihan yang mudah, entah itu dengan kecepatan tinggi atau hanya memasuki alam dimensi sebelum keluar di pihak Roan di klan Gondel. Binatang iblis itu mendengar itu dan merasa semakin putus asa. Ia benar-benar hanya mencoba mengulur waktu untuk menarik perhatian teman-temannya. Ia tidak pernah menyangka Ryan telah bertindak sejauh itu. Apa yang kau inginkan? Kami butuh tunggangan. Apakah kamu bersedia menjadi tunggangan kami? Kamu bisa bergerak jauh lebih baik di dalam air. Aku bisa lebih cepat, tetapi aku juga akan menggunakan lebih banyak energi. Itu tidak terlalu efisien, jelas Ryan. Binatang iblis itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi semakin marah. Menjadi tunggangan. Sebagai binatang iblis tingkat 6, dia jelas berada di puncak rantai makanan di ngarai spiritual. Bagaimana dia bisa menerima menjadi tunggangan? Asteris merebut. Saat itulah Ryan mencengkeram ekor binatang iblis sekali lagi, dan segera melanjutkan pemukulannya. Asteris dentuman, dentum, dentum, dentum. Melihat itu, Foliana mengira binatang iblis itu akhirnya akan mati. Apakah kau tidak bertindak terlalu jauh? Ryan menoleh ke arahnya dan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir. Ini adalah metode yang sangat ilmiah dan telah teruji selama bertahun-tahun. Metode ini disebut metode penjinakan pukulan. Metode ini sangat efisien. Ryan hanya melontarkan omong kosong sekarang, meskipun dia tidak peduli. Binatang iblis itu benar-benar merasa akan mati karena organ dan tulangnya semakin memburuk sementara ia tidak bisa melepaskan diri dari cengkeraman Ryan sama sekali. Bahkan menggunakan semua energi spiritual di inti tampaknya tidak berpengaruh terhadap kekuatan Ryan. Aku menerima. Akhirnya, Ryan mengangguk puas. Anak baik. Ryan kemudian berenang ke punggung ikan todak dan mengulurkan tangannya. Ayo, Foliana. Katakan saja kemana kau ingin pergi. Foliana melihat itu dan tidak tahu apakah Ryan buta atau pura-pura buta. Ryan, lihat dia. Itu dia, Ryan mengoreksi Foliana. Dia. Foliana sama sekali tidak tahu. Lihat dia hampir mati. Bagaimana dia bisa membawa kita kemana-mana? Oh, itu.
Ryan tidak menjawab seolah itu masalah. Tunggu sebentar. Little Fisya. Ikan todak betina hampir pingsan lagi. Apakah itu namanya sekarang? Pukul 11.36. Gaya hidup, pemulihan instan. Semburan besar elemen cahaya keluar dari tubuh Ryan saat lebih banyak lagi elemen cahaya berkumpul dari sekitarnya. Mereka semua memasuki tubuh binatang iblis ikan todak betina, dan semua organ dan tulangnya mulai pulih dengan kecepatan yang luar biasa. Baik ikan todak maupun Foliana melihat bagaimana luka-lukanya tertutup hanya dalam hitungan detik. Bahkan, saat Ryan selesai, ikan todak betina merasa seperti dia belum pernah berada dalam kondisi yang lebih baik dalam hidupnya. Selesai. Ryan mengangguk puas. Sekarang, ayo berangkat, Fisya kecil. Little Fisya. Ikan todak betina hampir pingsan lagi. Apakah itu namanya sekarang? Ryan menyipitkan matanya saat ekspresi gelap muncul. Apakah kamu merasa nama yang aku pilih tidak sesuai dengan keinginanmu? Tidak, tidak. Hebat sekali. Ya, benar-benar luar biasa. Menerima nama yang begitu mengagumkan dan luar biasa tentu saja merupakan hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Fisya kecil langsung menerima nama baru itu. Meskipun sekarang dia sudah baik-baik saja, dia tidak melupakan semua rasa sakit yang baru saja dialaminya semenit yang lalu. Lain kali Ryan mungkin tidak akan berhenti sebelum dia mati. Ekspresi Ryan kembali membaik saat dia tertawa dan menepuk kepala Little Fisya. Benar, aku juga merasa ini sangat bagus, meskipun menurutku ini lebih ke arah imut daripada mengesankan. Tapi bagaimanapun juga, setiap orang punya pendapat masing-masing. Hei, Foliana, tunggu apa lagi? Ayo. Foliana memang suka menolong. Dia tidak menginginkan bantuan apapun, tetapi bisakah dia benar-benar menolak Ryan sekarang? Bagaimana jika dia malah membuatnya marah? Benar, tanpa pilihan lain, dia pun berayun ke punggung Little Fisya. Ryan tahu apa yang dipikirkannya dan menepuk kepalanya juga. Jangan khawatir, aku berutang padamu, dan terlepas dari apapun yang kau miliki dalam warisanmu, aku tidak akan mengambil satu pun batu roh. Tentu saja, kau harus melihatnya sendiri untuk mempercayaiku. Bagaimanapun, tunjukkan jalannya. Bab 3024 Zuas. Foliana kemudian menggunakan indera spiritualnya untuk memberitahu Little Fisya kemana harus pergi. Binatang iblis itu berbalik ke kedalaman kolam spiritual dan terus turun. Tidak lama kemudian, ia melihat beberapa ikan pedang tingkat 5 dan 6 di dekatnya. Segera, ia mencoba menggunakan indera spiritualnya untuk meminta bantuan mereka. Namun, binatang iblis ikan pedang itu melewatinya, tidak melakukan apapun selain hanya melirik sejenak sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Fisya kecil terkejut, tidak mengerti apa yang terjadi. Bukan saja dia tidak bisa menyebarkan indera spiritualnya, mereka bahkan tidak menyadari Ryan dan Foliana di punggungnya. Bagaimana mungkin? Ryan tersenyum tipis, mengetahui apa yang Little Fisya coba lakukan. Pada dasarnya, ia menggunakan skill Divine Sense Bending miliknya secara terbalik. Alih-alih membelokkan Spiritual Sense yang datang ke arahnya, ia membelokkan Spiritual Sense Little Fisya saat mencoba keluar. Mengenai tidak melihat mereka, itu jelas. Ryan juga membelokkan cahaya di sekitar mereka. Ryan kemudian mengencangkan cengkeramannya di punggung Little Fisya. Kenapa kamu melambat? Apa kamu butuh bantuan untuk mempercepat? Mungkin sedikit rasa sakit bisa membantu. Bagaimana menurutmu? Fisya kecil merasakan darahnya membeku dan segera mempercepat langkahnya lagi. Apapun yang dilakukan Ryan tidak penting. Yang penting adalah dia sepenuhnya berada di bawah belas kasihannya, jadi dia harus melakukan apa yang dimintanya. Foliana bahkan lebih terkesan tetapi tidak bertanya apa-apa, takut menyinggung Ryan. Dia akan menjadi idiot jika dia tidak mengerti bahwa Ryan sebenarnya bukan hanya seorang ahli alam inti dan penggabungan jiwa. Oh, omong-omong, Little Fisya, Ryan mengingat sesuatu. Jika kita melewati beberapa alga, biarkan aku mengumpulkan beberapa sebelum kita melanjutkan. Ya, Fisya kecil mengangguk dan terus bergerak lebih dalam. Foliana kemudian mengeluarkan sebuah benda dari cincin spasialnya. Benda itu tampak seperti jarum yang terbuat dari darah dengan beberapa tulisan di atasnya. Ia menusuk jarinya dengan benda itu, dan darahnya sendiri masuk ke dalam jarum itu. Sesaat kemudian, benda itu bergerak sendiri dan menunjuk ke arah tertentu. Ryan juga memeriksanya dengan indera spiritualnya.
Prasasti yang sangat sederhana. Seharusnya berasal dari masa ketika Kekaisaran Werdelem belum tiba di planet ini lebih dari 20.000 tahun yang lalu. Foliana pernah menceritakan kepada Ryan dan Rowan di masa lalu bagaimana keluarganya pernah menjadi penguasa negara Rusbaf. Namun, itu juga terjadi sebelum Kekaisaran Werdelem muncul. Foliana terus menunjukkan arah yang harus ditempuh Littlefisha. Namun, setelah berenang beberapa ratus kilometer di kedalaman, Foliana sendiri mulai merasakan terlalu banyak tekanan hingga kultivasinya sendiri tidak dapat melindunginya lagi. Ryan menyadari hal itu dan menggunakan energi spiritualnya sendiri untuk meredakan tekanan sejak saat itu. Dia bisa merasakan tekanan itu, tetapi itu tidak berarti apa-apa dengan tubuh cahaya bintangnya. Tiba-tiba, Fisha kecil berhenti. Apa itu? Tanya Ryan. Jarumnya masih menunjuk ke depan. Aku tidak dapat melewati titik ini, jelas Fisha kecil. Foliana dan Ryan saling menatap lalu kembali menatapnya. Kenapa? Ini dikenal sebagai titik yang tidak bisa kembali bagi ras kita, jelas Littlefisha. Kami sudah mencoba menjelajahinya berkali-kali di masa lalu, tetapi tidak ada yang kembali hidup-hidup. Satu-satunya yang berani menjelajah lebih dalam adalah mereka yang sudah mendekati akhir masa hidup mereka. Ryan tahu alasannya. Formasi di sekitar ngarai mencegah siapapun untuk naik ke atas alam jiwa baru lahir. Dalam kasus binatang iblis, tahap 6 adalah batas mereka, yang setara dengan alam jiwa baru lahir. Mereka mungkin mengambil risiko turun, berharap menemukan cara untuk masuk ke tahap 7 tetapi tidak pernah kembali. Baiklah, apa yang kau tunggu? Tanya Ryan lagi. Ayo pergi. Tujuan kita masih cukup jauh, sepertinya. Tetapi, Fisha kecil mencoba untuk berunding dengan Ryan. Namun, Ryan tidak memberinya kesempatan. Pergilah saja. Kenapa kau takut mati? Kau tahu kau akan mati juga jika tidak mengikuti perintahku. Setidaknya kau mungkin mendapat kesempatan untuk melarikan diri dariku, tergantung apa yang kau temukan di sana. Fisha kecil masih tidak mau pergi. Sayangnya, dia tahu Ryan berkata jujur. Tanpa pilihan lain, dia terus berenang melewati titik yang tidak bisa kembali. Foliana tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Ryan, apa tidak apa-apa? Mungkin terlalu berbahaya. Ryan mengangkat bahu. Sejujurnya, aku ragu dengan apa yang dikatakan Littlefisha. Apakah kau lupa tentang formasi di sekitar ngarai ini? Ada kemungkinan besar bahwa ini, Baru kemudian Ryan ingat untuk bertanya. Oh, benar. Kamu dari ras apa, Littlefisha? Fisha kecil merasa ingin menangis. Setelah sekian lama, dia masih tidak tahu. Aku dari ras Laut Swordon. Ryan mengangguk. Ngomong-ngomong, ada kemungkinan besar Swordon yang masuk ke sana di masa lalu berhasil menembus tahap 7. Namun karena formasi di Spiritual Canyon tidak memperbolehkan siapapun yang berada di luar tahap 6 untuk masuk, ikan Swordon yang masuk di masa lalu tidak bisa kembali. Jadi, jelas, tidak ada yang kembali. Ras Laut Tanduk Pedang jelas tahu tentang formasi itu. Lagi pula, para pembudidaya datang ke kolam setiap 10 tahun, jadi mereka bertemu berkali-kali di masa lalu. Kami juga memikirkan itu, jawab Littlefisha. Tetapi bahkan jika kami sepakat untuk tidak melakukan terobosan dan hanya masuk ke dalam dan kembali, tidak seorang pun kembali. Oh, Ryan merenungkannya. Bukan berarti aku salah, tapi ini memang mengkhawatirkan. Tiba-tiba, ekspresi Ryan berubah saat energi spiritualnya menyebar. Detik berikutnya, dia menarik Foliana dan Littlefisha ke samping secepat yang dia bisa. Asteris menyebalkan. Asteris. Entah dari mana, konsentrasi energi spiritual yang menusuk melewati lokasi tempat mereka berada beberapa saat yang lalu. Energi itu menciptakan ruang hampa sebelum air menutupi ruang itu sekali lagi. Jika kelompok Ryan tidak menyingkir tepat waktu, bahkan Ryan tidak yakin dia bisa menahan kekuatan serangan itu, atau apakah itu benar-benar serangan. Serangan itu terlalu cepat, dan tidak memiliki bentuk material apapun. Littlefisha dan Foliana melihat itu dan gemetaran. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana Ryan menyadarinya. Jelas, indera spiritual Ryan bisa bergerak jauh, jauh lebih jauh, jadi dia bisa melihatnya jauh lebih awal. Dengan demikian, mereka menyingkir tepat waktu dengan bantuan Ryan. Ryan kemudian melihat ke bawah dan tersenyum. Nah, perjalanan ini jadi jauh lebih menarik. Bab 3025 tentang waktu. Foliana dan Littlefisha mendengar kata-kata Ryan dan bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan pikirannya. Ryan bisa menebak apa yang mereka pikirkan,
tetapi mengabaikannya. Sebagai gantinya, dia menghubungi Sister Orb. Apakah itu formasi? Pasti, jawab Suster Orb. Namun, tampaknya berbeda dari yang telah kita lihat sejauh ini. Itu sangat tua dan didasarkan pada indera spiritual yang terperangkap. Aku bisa mencoba meretasnya, tetapi indera spiritual itu akan menyadarinya, jadi menurutku itu bukan ide yang bagus. Ryan mengangguk. Dia tahu seseorang bisa meninggalkan indera spiritual atau indera surgawi jika kondisinya tepat. Indera itu akan tetap tertidur selama bertahun-tahun tanpa menghilang. Ayah Kentaki melakukan hal serupa di alam dewa, meninggalkan seorang ayah dengan selongsong indera surgawinya. Indera itu baru terbangun setelah Kentaki mendekatinya. Bagaimana dengan para tetua di luar? Apakah mereka tidak melihat ini? Apakah mereka yang memasang jebakan ini? Tanya Ryan lagi. Kurasa tidak, jawab Suster Orb. Kemampuan pemantauan formasi ngarai spiritual tampaknya tidak sedalam ini. Ada kemungkinan besar mereka bahkan tidak tahu tempat ini ada. Lagi pula, harta karun yang sebenarnya seharusnya adalah alga dan kolam. Begitu ya? Ryan merenungkannya sejenak dan memutuskan langkah selanjutnya. Ryan kemudian kembali ke punggung Little Fisya dan menarik Foliana. Yah, tidak akan ada yang berubah jika kita tetap di sini. Ayo pergi, Little Fisya. Fisya kecil merasa ingin menangis tetapi hanya bisa mengikuti perintah karena kematian juga merupakan satu-satunya pilihan lain jika dia menolak. Adapun Foliana, dia bahkan tidak yakin apakah dia harus terus mencarinya sekarang. Ryan, jika kamu ingin kembali, kita bisa mencoba datang lain waktu. Kenapa? Ryan tampak tidak khawatir. Ayo pergi sekarang. Lagi pula, tidak ada gunanya kembali lagi nanti. Ngarai spiritual ini disegel dan tidak mengizinkan siapapun di atas alam jiwa baru lahir untuk masuk. Bahkan jika kamu menunggu untuk mencapai level itu tidak akan membuat banyak perbedaan. Bukankah itu lebih buruk? Foliana bersikeras. Kau juga jelas tidak berada di atas alam jiwa baru lahir. Ini bunuh diri. Ryan menatapnya. Benar juga. Hahaha. Pokoknya, kamu bisa menambah kecepatanmu, Little Fisya. Little Fisya dan Foliana tidak lagi mengerti Ryan. Bukankah dia baru saja setuju bahwa itu bunuh diri, dan sekarang dia ingin menambah kecepatan. Little Fisya dengan enggan menambah kecepatannya dan terus menyelam sambil mengikuti jarum Foliana. Tiba-tiba, Little Fisya dan Foliana merasakan tubuh mereka diseret lagi. Ryan menggunakan kekuatan dan energi spiritualnya untuk membuat lubang di dinding yang bahkan bisa memuat Little Fisya di dalamnya sebelum memasukinya. Beberapa detik kemudian, serangan lainnya pun berlalu, kini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya kita semakin dekat. Itu bagus. Mereka terus maju, dan setiap kali serangan datang, Ryan melakukan sesuatu untuk menyingkirkan mereka. Kedua wanita itu memang takut pada awalnya. Namun setelah Ryan berhasil menyelamatkan mereka beberapa kali berturut-turut, mereka harus mengakui bahwa Ryan dapat mengendalikan semuanya. Dia jelas dapat mengetahui kapan serangan datang dan membantu semua orang setiap kali itu terjadi. Akhirnya, indera spiritual Ryan menangkap sumber serangan tersebut. Formasi yang disebutkan Sister Orb tampaknya menghalangi jalan di depan. Formasi itu mulai bersinar saat energi spiritual berkumpul di sekitarnya. Melihat itu, Ryan sekali lagi menyingkirkan Little Fisya dan Foliana, dan formasi itu gagal melakukan serangan lagi. Sekarang, Ryan dapat melihatnya menyerang lagi. Kita sudah dekat, kata Foliana di samping. Reaksi dari jarum suntik menjadi sangat kuat dalam beberapa menit terakhir. Ryan setuju dengannya. Ya, indera spiritualku sudah menangkap sumber serangannya. Ngomong-ngomong, sekarang ia sedang menyerang, jadi teruslah maju, Little Fisya. Mereka harus menghindari dua serangan lagi sebelum sampai ke lorong yang terhalang yang dilihat Ryan. Namun, tempat ini jauh lebih terang daripada jalan menuju tempat ini, membuat Little Fisya merasa tidak nyaman. Dia bukan binatang iblis yang terbiasa dengan cahaya, seperti binatang iblis laut tanduk pedang tingkat rendah. Bagaimanapun, Foliana dan Little Fisya dapat melihat formasi yang menghalangi jalan itu bersinar lagi. Bahkan mereka dapat mengetahui bahwa salah satu serangan itu akan datang, jadi mereka segera mencari tempat yang aman bersama Ryan. Zeus. Karena mereka begitu dekat, mereka masih merasa sulit untuk menahan tekanan yang disebabkan oleh serangan formasi tersebut. Ryan harus menggunakan energi spiritualnya untuk melindungi mereka agar tidak terluka. Begitu serangan itu hilang dan formasi tersebut mulai menyerang lagi,
mereka keluar dari tempat persembunyian mereka dan mencapai formasi tersebut. Asteris bus. Asteris. Ryan mencoba menyentuhnya, tetapi percikan elemen petir keluar, memaksanya untuk menarik tangannya kembali. Ada banyak energi spiritual yang mengisi formasi ini. Yah, itu masuk akal. Kita berada di ngarai spiritual, tempat di mana energi spiritual bertemu. Formasi ini memiliki energi spiritual yang cukup banyak untuk digunakan. Foliana melihat formasi itu, dan terutama lambang yang berada tepat di tengahnya. Ryan, ini benar-benar ada di sini. Itu lambang keluargaku. Ia kemudian mengeluarkan medali dari cincin spasialnya, menunjukkannya kepada Ryan. Ryan membandingkan gambar pada medali dan gambar pada formasi itu lalu mengangguk. Benar, keduanya sama. Asteris Plin. Asteris. Tiba-tiba, medali itu mulai bersinar dan keluar dari tangan Foliana, membuatnya sangat terkejut. Ia mencoba menangkapnya kembali, tetapi Ryan menghentikannya. Jangan sentuh formasi itu. Energinya terlalu banyak untuk tubuhmu. Mereka menyaksikan medali itu melayang ke tengah formasi. Kemudian, medali itu masuk tepat di tengah lambang keluarga Foliana, menyebabkan terjadinya pergeseran. Entah dari mana, energi spiritual berkumpul dan menciptakan proyeksi mata. Mata itu menatap medali itu dan kemudian ke Foliana yang tidak jauh dari sana. Ryan dan Sister Orb sama sekali tidak terkejut. Sister Orb sudah mengatakan bahwa sense spiritual tertinggal di dalam formasi itu. Tepat setelah itu, sebuah indera spiritual mencapai pikiran mereka. Sudah saatnya keturunan keluarga kerajaan Nasvivil muncul. Bab 3026 Kalau begitu baik saja. Foliana terkejut. Dia menggunakan perpustakaan tersembunyi keluarga kerajaan Rusbuff dan catatan yang dia temukan di keluarganya sendiri untuk menemukan tempat ini. Namun, meskipun dia berharap untuk menemukan warisan keluarganya di sini, dia tidak tahu apa yang diharapkan. Halo, senior. Mata itu terus menatapnya. Apa yang kau tunggu? Foliana bahkan tidak tahu apa yang sedang dibicarakannya. Maaf, senior. Sudah lebih dari 20.000 tahun sejak seseorang datang ke tempat ini, kurasa. Satu-satunya yang kutahu adalah warisan keluarga Nasvivilku mungkin ada di sini, tapi aku tidak tahu apapun lagi. 20.000 tahun, mata itu terkejut mendengar bahwa waktu yang begitu lama telah berlalu. Aku tahu aku telah tertidur cukup lama, tetapi aku tidak menyangka akan selama ini. Apa yang terjadi dengan keluarga kerajaan Nasvivil? Foliana menatap Ryan, yang hanya tersenyum dan mengangguk padanya. Jangan khawatir. Jika keadaan menjadi berbahaya, aku punya cara untuk menyelamatkan kita berdua. Pastikan saja kau tidak melawannya saat kau merasakan semacam kekuatan yang mencoba menarik tubuhmu. Foliana mengangguk, merasa agak aman dengan Ryan. Ia lalu kembali menatap mata itu. Yah, begini ceritanya. Dia kemudian menjelaskan bagaimana Kekaisaran Werdelem tiba di planet ini. Kemudian, kompetisi keluarga kerajaan berikutnya terjadi, dan keluarga kerajaan Nasvivil mereka kalah. Sejak saat itu, keluarga kerajaan berganti beberapa kali hingga akhirnya bersatu dengan keluarga kerajaan Rusbuff, yang merupakan kekuatan pengendali negara saat ini. Adapun keluarga Nasvivil, menurut catatan yang ditinggalkan, mereka masih memegang kekuasaan setelah kehilangan tahta dan berhasil menguasai salah satu wilayah negara. Namun, mereka perlahan-lahan kehilangan kekuasaan karena mereka mencoba mempertahankan tradisi mereka. Di sisi lain, musuh-musuh mereka semakin terintegrasi ke dalam sistem lanjutan Kekaisaran Werdelem, dan itu jelas memberi mereka keuntungan besar. Bukan hanya keluarga Nasvivil kami. Banyak kekuatan lain dari masa itu juga menolak untuk mengubah cara mereka, tetapi semuanya menghilang seiring berjalannya waktu. Keluarga Nasvivil saya bahkan tidak dapat dianggap sebagai kekuatan lagi. Sangat sedikit dari kami yang tersisa di daerah yang agak terpencil di negara kami. Kultivator terkuat kami adalah kakek buyut saya, yang hanya berada di alam transformasi jiwa. Satu-satunya alasan kami bertahan selama ini adalah karena kami akhirnya mengubah pikiran kami dan juga bergabung dengan sistem Kekaisaran Werdelem. Sayangnya kekuatan lain telah terbentuk, jadi kami benar-benar hanya keluarga kecil yang tidak ada yang memperhatikan lagi, dia selesai menjelaskan. Mata itu terdiam beberapa saat sebelum berbicara lagi. Begitu, jadi kita benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadap datangnya teknologi. Mereka yang tidak beradaptasi pada akhirnya akan punah. Kalau saja aku memahami hal yang jelas ini saat itu. Pada akhirnya,
mata itu menyerah memikirkannya. Lupakan saja. Namaku Globian Nasvivil. Aku adalah leluhur keluarga kerajaan kita. Tahukah kau apakah diriku yang sebenarnya berhasil menerobos dan naik ke alam surgawi? Foliana menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa mengatakan dengan pasti karena, seperti yang kujelaskan, ada banyak catatan yang tertinggal di tanah milik keluarga kita. Namun dari apa yang dapat kutemukan di basis data keluarga kerajaan di ibu kota, tidak ada seorang pun dari negara kita yang berhasil naik tahta sejak Kekaisaran Wereldem tiba. Kemungkinannya. Foliana tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi indera spiritual Globian mengerti. Tidak apa-apa. Ketika aku meninggalkan indera spiritual ini di sini, aku sudah tidak punya harapan lagi untuk naik. Kata-katamu hanya menegaskan apa yang sudah kuharapkan. Akhirnya, Globian kembali ke topik utama. Bagaimanapun, aku menitipkan indera spiritual ini kepada keturunanku untuk menemukannya di masa depan. Aku menaruhnya di sini sekitar waktu yang sama dengan kemunculan Kekaisaran Werdelem. Sepertinya itu keputusan yang tepat karena kau ada di sini. Apa kau punya jarum garis keturunan? Foliana mengeluarkan artefak jarum merah yang sama. Mungkinkah ini? Globian membenarkan. Itu saja. Medali dan jarum diperlukan untuk membuka warisan. Ambil saja darah dan tempelkan jarumnya. Serahkan sisanya padaku. Foliana tak kuasa menahan rasa gembiranya. Saat berbicara dengan si kembar, Foliana menyebutkan bahwa alasan dia menginginkan warisan itu bukan karena dia ingin menjadi kuat. Sebaliknya, dia hanya ingin memperpanjang umurnya agar dia tetap bisa belajar lebih banyak tentang sejarah dunia dan alam semesta. Foliana menusuk jarinya, dan setetes darah terserap oleh jarum. Sama seperti medali, darah itu melayang ke formasi. Namun, cahaya abu-abu segera menyelimuti jarum itu. Pada saat berikutnya, darah yang diserapnya menciptakan hubungan dengan tubuh Foliana dan kemudian jiwanya. Sementara itu, formasi itu aktif lagi, menargetkan Ryan dan Little Fisya. Keduanya terpaksa menghindar dan akhirnya terpisah dari Foliana. Hahaha, mata itu tidak keberatan Ryan dan Little Fisya lolos dari serangannya. Ia memanfaatkan momen itu untuk membuat celah kecil di formasi dan menarik Foliana ke dalam. Dasar bodoh. Memang, diriku yang dulu meninggalkan indera spiritual ini saat itu, tetapi sudah lebih dari 20.000 tahun. Aku sudah lama mandiri dan tidak ada hubungannya dengan orang itu lagi. Aku selalu menunggu tubuh baru, dan untuk membuat segalanya lebih baik, itu adalah seseorang dari garis keturunan yang sama denganku. Hadiah yang luar biasa. Sekarang, gadis kecil, menyerahlah dan berikan aku tubuhmu. Ryan menyipitkan matanya. Jadi tidak ada warisan sama sekali. Hanya kamu. Oh, sama sekali tidak. Mata itu berkata dengan gembira. Warisan itu ada di sana, tetapi itu bukan sesuatu yang bisa kamu gunakan. Sebaliknya, itu akan menjadi dorongan besar bagiku begitu aku mengambil alih tubuh gadis ini. Formasi itu aktif lagi, tetapi kali ini tampaknya membawa lebih banyak energi spiritual daripada sebelumnya. Tidak diragukan lagi, akan jauh lebih sulit untuk menghindarinya daripada sebelumnya. Lebih buruk lagi, Sister Orb tidak dapat meretasnya karena indera spiritual yang tinggal di dalamnya akan menyadarinya. Untuk kalian berdua, aku tidak bisa membiarkan kalian memperingatkan orang-orang tua di luar tentangku, jadi aku akan membiarkan kalian mati di sini. Namun, sebelum formasi itu aktif, suara Ryan terdengar dari balik formasi, tepat di samping Foliana. Oh, jadi begitu ya. Baiklah, selama ada warisan, maka itu tidak masalah. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, tubuhnya dipenuhi dengan elemen cahaya. Bab 3027 tidak ada yang menentangnya. Little Fish dan Globian terkejut melihatnya. Bagaimana Ryan muncul di sisi lain formasi? Dan jika ya, lalu siapa anak laki-laki di luar itu? Namun, Globian tidak sempat memikirkan jawabannya. Ia segera menyadari bahwa Ryan menggunakan elemen cahaya dan jiwanya sendiri untuk mengikuti hubungan yang tercipta oleh jarum dan darah Foliana. Ryan ingin menggunakan jiwanya sendiri untuk menyingkirkan Globian. Namun, Globian dengan cepat menjadi tenang dan mendengus. Bodoh. Bahkan jika aku hanya selongsong sense spiritual, aku mampu menggunakan energi spiritual yang kaya di tempat ini untuk tumbuh lebih kuat selama bertahun-tahun ini. Aku benar-benar jiwa yang baru sekarang. Belum lagi, aku adalah sense spiritual dari alam transisi tahap puncak.
Apakah kau pikir bocah lemah alam inti dan fusion jiwa sepertimu dapat menghadapiku? Itu sama saja dengan menyalakan api unggun kecil di hadapan seluruh matahari. Kalau begitu, biarkan aku menyingkirkan jiwamu terlebih dahulu. Kemudian aku dapat memeriksa bagaimana kau bisa masuk ke dalam formasiku. Ryan tak kuasa menahan tawa. Hahaha, begitukah? Kalau begitu, cobalah saja. Pada saat berikutnya, jiwa Ryan dan Globian bertemu satu sama lain dalam formasi. Pada saat itulah Globian menyadari betapa besar kesalahan yang baru saja dilakukannya. Mustahil. Jika jiwa Globian adalah matahari, maka jiwa Ryan adalah seluruh galaksi. Apa yang dapat dilakukan jiwa alam transisi terhadap jiwa alam keilahian puncak? Globian segera menyerah untuk menghadapi jiwa Ryan. Sebaliknya, ia mencoba memutus hubungan antara dirinya dan darah Foliana karena Ryan menggunakannya untuk mencapai jiwanya sendiri dalam formasi. Hei, jangan coba-coba lari sekarang. Ayo berteman. Hahaha. Ryan hanya tertawa dan menyerang. Globian tidak punya waktu untuk melakukan apapun lagi. Saat kedua jiwa itu bertemu adalah saat takdir Globian ditentukan. Jiwa Ryan, yang dipenuhi dengan elemen cahaya yang kaya dan murni, tiba-tiba menjadi hitam. Elemen gelap berkumpul, dan menghantam jiwa Globian dalam formasi. TIDAAAAAAAAA. Dalam hitungan detik, jiwa dan indera spiritual Globian telah sepenuhnya terkuras. Formasi itu kehilangan fungsinya pada saat berikutnya. Itu hal yang baik. Kalau tidak, Little Fisha pasti sudah mati di luar. Akhirnya, Ryan menarik kembali jiwanya. Tubuh Foliana kemudian lemas saat dia memeluknya. Dia kemudian menepuk kepala gadis itu seolah-olah dia masih anak-anak. Gadis kecil, kau terlalu mudah mempercayai orang lain. Yah, fakta bahwa kau mempercayai orang lain juga membantuku menyelinap di belakang formasi dan menyingkirkan orang itu, jadi itu bukan masalah besar. Foliana masih merasakan kepalanya sakit. Meskipun demikian, dia tidak terlalu peduli tentang hal itu sekarang. Koneksi yang digunakan untuk menyerang indera spiritual dan jiwa Globian adalah darah dan jiwanya sendiri. Ryan menggunakannya sebagai jembatan. Itu berarti dia juga melihat jiwa Globian dan Ryan dalam pertempuran di dalam formasi itu. Kekuatan yang dia rasakan dari jiwa Ryan begitu besar sehingga dia yakin itu dapat menghancurkan semua jiwa di planet ini. Maksudku, Senior Ryan, siapa kamu? Aku. Ryan menggunakan elemen cahayanya untuk meredakan gejala-gejala di tubuh Foliana sebelum melepaskannya. Aku bukan siapa-siapa. Aku bahkan tidak seharusnya berada di alam semesta ini sejak awal. Baru saat itulah Foliana ingat bagaimana Ryan dan Roan sangat tertarik dengan sejarah kekaisaran Werdelem dan alam semesta di dalamnya. Itu cukup mengejutkan baginya karena hampir tidak ada yang menyukai sejarah seperti dirinya. Dia harus menjadi idiot untuk tidak memahaminya. Kau berasal dari... Ryan menempelkan jarinya di bibir Foliana sambil menatapnya lembut. Tidak perlu bicara lagi. Kita tidak pernah tahu siapa yang bisa mendengar. Foliana tak kuasa menahan diri untuk tidak memerah dan melangkah mundur. Maaf, aku salah bicara. Pada saat yang sama, dia teringat betapa dia takut Ryan mungkin menginginkan warisan itu untuk dirinya sendiri. Sungguh lelucon. Bagaimana mungkin seseorang seperti Ryan tertarik pada warisan kecil dari planet fana seperti ini? Dia mungkin melihat planet ini hanya sebagai batu loncatan. Ryan mengangguk, tidak terlalu ambil pusing. Jangan khawatir. Tiba-tiba, formasi yang memisahkan bagian dalam dan luar hancur, menghilang dalam bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Karena spiritual sense yang berfungsi sebagai intinya sudah tidak ada lagi, formasi itu tidak dapat menjaga dirinya tetap utuh. Bahkan jika bisa, Ryan dapat menggunakan Sister Orb untuk mengendalikannya karena alasan yang sama. Ryan lalu melirik keluar, atau, lebih tepatnya, kloningan Ryan melakukannya. Seekor ikan mencoba menyelinap pergi sementara dirinya yang asli berbicara dengan Foliana. Membual. Sayangnya klon Ryan bereaksi begitu cepat sehingga Little Fisha nyaris tak sempat berenang beberapa meter jauhnya. Oh, Little Fisha, mungkinkah kau ingin meninggalkan kami? Itu membuatku sangat sedih, tahu. Fisha kecil merasakan hawa dingin menjalar di sekujur tubuhnya. Bagaimana mungkin aku bisa memikirkan hal seperti itu? Aku hanya sedikit meregangkan tubuh. Itu saja. Keadaan sangat tegang beberapa saat yang lalu. Kau tahu.
Ryan tersenyum, mengangguk tanda setuju. Begitu, ya, itu masuk akal. Jadi, bagaimana kalau kau ikut dengan kami dan melihat warisan itu? Tentu kau pasti penasaran, kan? Benar, Fisya kecil benar-benar sudah menangis. Klon Ryan kemudian menghilang, tetapi Little Fisya tidak mencoba melarikan diri. Sebaliknya, ia berenang ke sisi Ryan yang asli, menyadari bahwa melarikan diri hanyalah mimpi. Foliana tertawa kecil. Jadi, Ryan, bagaimana kamu melakukannya? Oh, itu. Ryan kemudian menjelaskan. Ryan menggunakan Mirage Assault untuk menciptakan klon dirinya sendiri sebelum mereka mendekati formasi. Kemudian, melalui penggunaan skill Light and Divine Sense Bending miliknya, ia bersembunyi di dekat klonnya dan Foliana. Ketika formasi menyerang klonnya dan Little Fisya, dirinya yang sebenarnya masih berada di dekatnya. Yang harus ia lakukan hanyalah menggunakan celah yang sama yang digunakan Globian untuk membawa Foliana masuk. Adapun sisanya, ia sudah tahu. Kesampingkan itu, mari kita masuk. Mari kita lihat warisanmu ini, komentar Ryan seolah-olah dia tidak melakukan sesuatu yang tidak biasa. Foliana mendesah dan mengangguk. Terlepas dari bagaimana keadaannya, faktanya dia akhirnya mencapai titik ini. Ya, ayo, Senior Ryan. Ryan menggelengkan kepalanya. Cukup dengan omong kosong senior ini. Itu membuatku merasa tua. Ryan sudah lebih dari cukup. Mengerti. Dimengerti, Ryan. Foliana jelas tidak keberatan dengan hal itu. Bab 3028 Bantuan Tambahan. Saat mereka terus maju, mereka melihat beberapa tulang, beberapa sangat tua, yang lainnya cukup baru. Ada satu hal yang mirip dengan tulang-tulang itu. Semuanya tampak seperti tulang ikan yang mirip dengan kondisi fisik Little Fisya. Jadi, disitulah semua orang berakhir. Little Fisya tidak dapat menahan diri untuk berkomentar. Ryan mengangguk. Globian tidak menyembunyikan fakta bahwa dia mencoba mengambil tubuh Foliana dan bahwa dia telah terjebak di sini untuk waktu yang lama. Aku cukup yakin ini adalah hasil dari upayanya untuk mengambil tubuh ras ikan tanduk pedang milikmu. Tentu saja, dia adalah manusia sementara mereka adalah binatang iblis. Kegagalan hampir dapat dipastikan. Belum lagi dia tidak memiliki jarum garis keturunan untuk membuat jembatan antara jiwanya dan rasmu. Setelah beberapa menit, gua itu berubah bentuk, menjadi koridor yang mengarah ke atas. Lalu, beberapa ratus meter di atas, mereka meninggalkan air kolam spiritual. Ada kantung udara di ruangan itu yang mencegah air masuk ke dalam. Ryan dan Foliana keluar, lalu Little Fisya. Sebagai binatang iblis tingkat 6, Little Fisya jelas bisa terbang, meskipun itu adalah pertama kalinya dia mencoba, jadi dia tampak agak kikuk saat melayang di udara. Ini terasa sangat aneh. Ryan mengangkat bahu. Tidak seaneh melihat ikan todak terbang, tapi siapa aku untuk menghakiminya? Tepat di depan, ada altar dengan tanda telapak tangan di atasnya. Tepat di bawahnya, ada celah lain yang mirip dengan yang ada di formasi. Sebelum meninggalkan area tempat Spiritual Sense dan Soul alternatif Globian mati, Foliana mengambil kembali Family Medallion miliknya. Sepertinya itu adalah pilihan yang tepat. Foliana memasukkan medali ke dalam lubang, yang dengan cepat membuat altar itu hidup, seolah-olah terhubung ke pintu di belakangnya. Tanda telapak tangan itu juga bersinar dengan cahaya merah redup. Haruskah aku? Ryan tidak keberatan. Tentu. Kenapa tidak? Kecuali kalau kamu tidak menginginkan warisan itu. Kalau begitu, aku akan membuka warisan ini sendiri dan melihatnya. Foliana segera menggelengkan kepalanya. Dia tidak ragu Ryan benar-benar bisa membuka warisan itu sendiri. Itu memang benar. Ada formasi yang melindungi tempat itu, meskipun sudah sangat tua. Formasi itu cukup setara dengan formasi di lisan sebelum Ryan memperkenalkan formasi sirkuit. Dan, formasi dunia fana yang sederhana mudah diurus oleh Suster Orb. Terakhir, Ryan bisa menggunakan elemen gelap milik Rowan dan merusak pintu masuknya. Terlepas dari bahan dunia fana mana yang digunakan, formasi itu tidak akan menahan sifat elemen gelap Rowan yang paling murni. Namun, Ryan tidak melakukan itu. Dia ingin Foliana mengikuti prosedur yang ditinggalkan oleh leluhurnya sementara dia hanya akan menonton. Foliana menaruh tangannya di altar, dan sesaat, ia merasa altar itu terhubung dengan darahnya sendiri. Ia segera menarik tangannya dan melihat beberapa tusukan yang digunakan untuk mengambil sebagian darahnya. Asterisk klak, 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 klak.
Suara beberapa mekanisme bergema di ruangan itu saat pintu terbuka di belakang altar. Suster Orb juga memastikan formasi yang melindungi area itu dinonaktifkan dengan sendirinya. Formasi itu jelas mengenali Foliana sebagai keturunan keluarga Nasvivil dan memberinya akses penuh. Di dalam, ada beberapa ruangan lagi yang dipisahkan berdasarkan peran tertentu. Ada ruangan yang disebut pil dan jamu alkimia. Ruangan lainnya disebut senjata. Lalu, gudang teknik kultivasi, jimat, harta karun, del. Foliana tak kuasa menahan diri untuk tidak menjadi lebih bersemangat. Namun, dia tidak melangkah maju terlebih dahulu. Sebaliknya, dia menatap Ryan. Maksudku, Ryan, kau seharusnya menjadi orang pertama yang melihat dan mengambil apapun yang kau inginkan. Aku tidak akan pernah sampai ke tempat ini tanpamu. Bahkan jika aku melakukannya, aku tidak akan menjadi diriku sendiri lagi. Ryan kembali menepuk kepala gadis itu. Apa yang kau bicarakan? Sudah kubilang, kan, aku berutang budi padamu atas bantuan yang kau berikan padaku dan kakakku. Silakan saja bersenang-senang. Kalau ada yang aku inginkan, aku akan memberitahumu dan pasti akan membayarnya dengan harga yang pantas. Foliana tidak perlu mendengar itu dua kali. Tempat pertama yang dimasukinya adalah ruang alkimia, yang dipenuhi banyak botol pil dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan alkimia. Tidak terlalu buruk, Ryan mengikutinya dari belakang. Semua botol dibuat khusus untuk mencegah hilangnya khasiat spiritual pil. Pil-pil itu seharusnya masih bisa digunakan meskipun sudah berada di sini selama ini. Pada saat yang sama, Ryan bertanya kepada Roan melalui koneksi mereka. Ada yang menarik minatmu di sini. Aku bisa membeli darinya jika kamu mau melihatnya. Banyak sampah, jawab Roan tanpa berpikir dua kali. Pil-pil di sana dibuat sebelum teknologi Kekaisaran Werdelem diperkenalkan, jadi pil-pil itu benar-benar sangat mirip dengan pil-pil yang akan kamu temukan di dunia fana di alam semesta lisan. Dibandingkan dengan pil-pil yang bisa dibuat Roan, pil-pil itu tidak layak disebut. Tetap saja, tampaknya ada kebun herbal. Coba lihat di sana. Foliana membaca deskripsi pil tersebut dan terkejut dengan beberapa efeknya. Banyak sekali, bahkan ada pil yang membantu kultivasi lebih cepat. Aku jadi bertanya-tanya berapa harganya di luar sana. Ryan hanya mengangguk dan membuka pintu lain di ruangan yang sama. Di bagian belakang, tampak ruangan yang rimbun dan terang benderang. Ruangan itu dipenuhi tanaman herbal yang tampaknya dirawat oleh beberapa pekerja boneka. Ruangan itu terawat dengan cukup baik. Roan memeriksa semua itu melalui koneksi Ryan hingga matanya tertuju pada jamur merah di belakang kebun herbal. Tidak sepenuhnya tidak berguna. Jamur itu untukku. Apa itu? Tanya Ryan. Jamur bintang merah, jelas Roan. Jamur ini dapat digunakan dalam pil pembentuk darah yang cukup kuat. Sederhananya, jamur ini dapat secara langsung memengaruhi bakat seseorang. Ryan jadi bingung. Apa gunanya benda ini bagi kita? Kita tidak benar-benar terikat oleh hal-hal seperti bakat. Mungkin kami tidak, tapi gadis di belakangmu pasti begitu, bukan? Tanya Roan seolah mengatakan hal yang sudah jelas. Ryan terkejut. Kau ingin menolongnya. Aku benci berutang budi, kata Roan. Kau sudah membayar bagianmu dengan membantunya mendapatkan warisan. Aku juga harus membayar bagianku. Ambil saja. Aku akan meramu dan memberikannya padamu. Ryan tersenyum. Kalau begitu,